Assalamualaikum, kembali lagi dengan CHS, cerita horor Sendekala. Like dan subscribe channel ini. Malam itu ada dua jenis keheningan di desa Cipta Asih. Yang pertama adalah keheningan yang wajar, saat alam menarik napasnya dalam-dalam di bawah selimut malam. Namun, ada keheningan kedua, keheningan yang membebani, yang mencekik, yang lahir dari rasa takut. Ini adalah keheningan di mana setiap derit pintu atau gonggongan anjing di kejauhan terdengar seperti jeritan. Keheningan inilah yang menyambut kedatangan mereka. Bagi Maya, yang duduk di kursi belakang mobil, keheningan itu berteriak. Ia memejamkan mata, namun tidak ada damai yang datang. Hanya ada aroma bunga Kamboja yang menusuk, begitu pekat hingga terasa seperti minyak wangi kematian, bercampur dengan bau anyir samar yang membuat perutnya mual. Kepalanya berdenyut, bukan karena lelah, melainkan karena gema penderitaan yang meresap hingga ke tanah desa itu sendiri. Di kursi depan, Rian melirik meteran EMF di pangkuannya untuk kesekian kali. Jarumnya diam tak bergerak, sebuah anomali yang justru lebih menakutkan daripada jika alat itu menjerit-jerit. Ketiadaan energi yang bisa diukur sering kali menandakan sesuatu yang sangat tua dan sabar, sesuatu yang sedang mengamati, menunggu. Tenang, desis Budi dari balik kemudi, seolah berbicara bukan pada penumpangnya, tapi pada udara berat di luar mobil. Matanya yang tajam memindai deretan rumah yang berjongkok dalam bayang-bayang. Jendela-jendelanya seperti mata kosong yang menatap tanpa melihat. Desa ini tidak sedang tertidur. Desa ini sedang bersembunyi. Mobil mereka berhenti di depan satu-satunya rumah yang berani menyalakan lampu teras. Seorang pria paruh baya melangkah keluar dari cahaya kuning itu. Wajahnya adalah cerminan desa itu sendiri, pias, lelah, dan diambang kehancuran. Ia adalah Pak Kades, orang yang panggilannya membawa mereka menembus ratusan kilometer ke jantung ketakutan ini. Syukurlah, kalian akhirnya tiba. Suaranya serak, lebih seperti bisikan putus asa. Tatapannya liar, melesat ke kegelapan di belakang tim seolah takut ada yang mengikuti. Kami datang secepat kami bisa, Pak, sahut Budi, langkahnya mantap saat turun dari mobil. Ceritakan pada kami. Pak Kades menelan ludah, kerongkongannya tampak kering. Karto, ia memulai, menyebut nama itu seolah sebuah kutukan. Arwahnya, dia tidak lagi sekadar menampakkan diri atau menakut-nakuti. Pak, pria itu berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca karena teror. Dia mulai mengambil. Tepat saat kata terakhir itu terucap, Maya terhuyung dan memegang kepalanya. Sebuah gambaran melintas di benaknya seperti pecahan kaca yang tajam dan menyakitkan, air sumur yang gelap, sepasang mata yang melotot dalam kematian, dan kain kafan yang diikat oleh simpul amarah. Ia terkesiap, lalu berbisik dengan napas tertahan, cukup untuk didengar oleh timnya. Tali, sumpah yang tak sampai. Awal sebuah tragedi, tepatnya 3 bulan lalu, Karto mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan yang kapalan. Terik matahari memanggang punggungnya, namun senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Ia memandang hamparan sawah hijau di hadapannya, satu-satunya warisan dari orang tuanya. Sawah itu adalah hidupnya, napas keluarganya. Dari sanalah ia bisa menyekolahkan Sari, putri sematawayangnya, dan membeli obat untuk istrinya, Minah, yang sering sakit-sakitan. Kang Karto, sebuah suara memanggilnya dari pematang sawah. Karto menoleh. Juragan Somad, pria terkaya di desa, berjalan ke arahnya dengan senyum lebar yang tak pernah sampai ke matanya. Di belakangnya, 2 orang badannya tegap mengikutinya seperti bayangan. Ada apa, Juragan? Sapa Karto ramah, meski hatinya selalu merasa was-was setiap kali berhadapan dengan lintah darat itu. Begini, aku mau bicara lagi soal sawahmu ini, kata Somad, menepuk-nepuk pundak Karto. Sudah kubilang, jual saja padaku. Aku akan bayar 3 kali lipat dari harga pasaran. Kau bisa beli rumah di kota, istrimu bisa berobat ke dokter bagus. Karto menggeleng pelan. Maaf, Juragan, sudah saya katakan berkali-kali. Sawah ini tidak akan saya jual. Ini amanah dari bapak saya. Senyum di wajah Somad memudar. Jangan keras kepala, Karto. Semua ada harganya. Kebutuhanmu makin banyak. Pikirkan istrimu. Justru karena saya memikirkan istri dan anak saya, sawah ini harus saya pertahankan, jawab Karto tegas. Permisi, Juragan, saya mau melanjutkan pekerjaan. Karto berbalik.
tidak ingin melanjutkan perdebatan yang sia-sia. Namun, ia bisa merasakan tatapan tajam Juragan Somad menusuk punggungnya. Ia tidak tahu bahwa penolakan itu baru saja menyegel takdirnya. Beberapa minggu setelah percakapan itu, keanehan mulai terjadi. Tanaman padi Karto tiba-tiba menguning seolah terserang hama ganas, padahal sawah di sekelilingnya baik-baik saja. Istrinya, Minah, jatuh sakit lebih parah dari biasanya. Karto harus berutang ke sana kemari untuk biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Desas-desus mulai menyebar di desa, mengatakan Karto terkena tulah karena menolak rezeki dari Juragan Somad. Suatu sore yang mendung, Karto duduk di tepi sumur tua di ujung ladangnya. Ia menatap nanar sawahnya yang sekarat. Keputusasaan mulai merayap di hatinya. Ia berdoa, memohon petunjuk. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Itu Juragan Somad dan dua pengawalnya. "Bagaimana, Ti?" Suara Somad terdengar mengejek. "Masih mau mempertahankan tanah terkutuk ini?" Karto berdiri. "Ini semua perbuatanmu, kan, Juragan?" tuduhnya dengan suara bergetar karena marah. Somad tertawa. "Aku hanya membantumu melihat kenyataan. Sekarang, serahkan surat tanah itu, atau apa?" tantang Karto. Tanpa peringatan, salah satu pengawal Somad memukul tengkuk Karto dengan sebatang kayu. Dunia Karto menjadi gelap. Hal terakhir yang ia rasakan adalah tubuhnya yang lemas diangkat dan dilemparkan ke dalam sumur yang dalam dan gelap. Air dingin menelan tubuhnya, memenuhi paru-parunya. Dalam napas terakhirnya, yang ia pikirkan hanyalah wajah Minah dan Sari, serta janji yang tak bisa ia tepati. Setelah mengetahui cerita tersebut, penyelidikan pertama pun dimulai. Visi singkat Maya menjadi kompas mereka. "Sumur tua," bisik Budi, mengulangi kata-kata Pak Kades sebelumnya yang kini terasa lebih mengerikan. "Di sana semuanya dimulai." Budi menatap Pak Kades. "Kami akan ke sana besok pagi. Malam ini, kami akan fokus ke rumah Karto terlebih dahulu. Kami perlu merasakan energi di tempat yang paling personal baginya." Rumah panggung sederhana itu kini tampak gelap dan kosong. Halamannya ditumbuhi rumput liar yang subur karena tak terawat. Udara di sekitarnya terasa berat dan menekan. Begitu Rian menyalakan meteran EMF, jarumnya langsung melonjak ke zona merah. "Wow, ini reaktif sekali," gumam Rian, mengarahkan kameranya ke pintu yang tertutup rapat. "Dia tahu kita di sini," kata Maya. Dia marah karena ada orang asing masuk ke wilayahnya. Dengan izin dari Pak Kades, Budi membuka pintu perlahan. Engselnya berderit, suaranya memecah keheningan malam yang mencekam. Di dalam, perabotan kayu sederhana tertutup debu tebal. Foto pernikahan Karto dan Minah masih tergantung di dinding. Wajah mereka yang tersenyum seolah mengejek keadaan tragis yang menimpa mereka. Tim menyebar. Rian memasang kamera statis di beberapa sudut dan mulai memanggil dengan perekam EVP. "Apakah ada orang di sini? Kami datang dengan damai." "Karto, apakah kau di sini?" Hening, hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Sementara itu, Maya berjalan perlahan, jemarinya menyusuri permukaan meja yang berdebu. Matanya tertuju pada sebuah lemari kecil di sudut ruangan. Tangannya terulur untuk membukanya. "Jangan, Mei," seru Budi, merasakan lonjakan energi negatif yang tiba-tiba. Tapi terlambat. Begitu jari Maya menyentuh gagang lemari, semua lampu senter dan kamera mereka mati serentak. Suhu ruangan anjlok drastis. Dari dalam kamar tidur, terdengar suara gedebuk yang berat, diikuti oleh suara kain diseret. Srek, 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 meteran EMF di tangan Rian menjerit-jerit. Dalam kegelapan total, mereka mendengar suara tangis wanita yang menyayat hati, disusul oleh bisikan dingin tepat di telinga Rian. "Pergi." Lalu, di ambang pintu kamar, sebuah bayangan muncul. Sosok putih terbungkus kain kafan yang sudah kusam dan kotor oleh tanah. Wajahnya yang menghitam dengan kapas yang menyembul dari hidungnya menatap lurus ke arah mereka. Ia tidak melompat, hanya berdiri diam, namun aura kebencian dan kesedihan yang dipancarkannya begitu kuat hingga membuat lutut terasa lemas. "Itu dia, Pocong Karto." Setelah penampakan pertama, Budi segera menyalakan senter darurat yang selalu ia simpan di sakunya dan mengarahkannya ke sosok itu. Cahaya terang membuatnya mundur selangkah ke dalam kegelapan kamar. Lampu dan kamera tim kembali menyala secara bersamaan.
Sosok itu telah lenyap. Rian terengah-engah, memegangi dadanya. Aku merasakannya, dingin sekali, baunya, seperti tanah kuburan. Maya bersandar di dinding, wajahnya pucat. Dia tidak hanya marah, dia putus asa, ada sesuatu yang mengikatnya di sini. Sesuatu yang sangat penting baginya. Tangannya masih menunjuk ke lemari kecil itu. Dengan hati-hati, Budi mendekati lemari dan membukanya. Di dalamnya, hanya ada beberapa potong pakaian anak-anak yang sudah usang dan sebuah kotak kayu kecil. Budi mengambil kotak itu dan membukanya. Isinya adalah beberapa pucuk surat dan sebuah buku tabungan atas nama Sari binti Karto. Saldo di dalamnya hanya tersisa beberapa puluh ribu rupiah. Untuk putrinya, desah Maya. Dia berjuang untuk masa depan putrinya. Itu adalah janjinya. Lalu di mana istri dan putrinya sekarang? Tanya Rian. Setelah Karto meninggal dan sawahnya diambil, Minah membawa Sari pergi dari desa. Katanya pulang ke kampung halamannya di seberang pulau. Jelas Pak Kades yang menunggu dengan cemas di teras. Tidak ada yang tahu kabar mereka lagi. Budi menatap kotak di tangannya. Teror ini bukan hanya balas dendam kepada Somad. Ini adalah jeritan seorang ayah yang gagal menepati janjinya. Arwahnya terikat oleh janji itu dan ketidakadilan yang menimpanya. Ditambah lagi, kematiannya yang tidak wajar. Tiba-tiba, dari perekam FVP yang diletakkan Rian di meja, terdengar suara statis. Di antara desis itu, sebuah suara serak dan penuh penderitaan tertangkap dengan jelas. Tali, lepaskan taliku. Ketiganya membeku. Mereka tahu apa artinya itu. Menurut kepercayaan, tali pocong yang tidak dilepaskan saat pemakaman akan membuat arwah terperangkap di antara dua dunia. Pemakamannya, kata Budi tegas. Pasti ada yang tidak beres dengan pemakamannya. Polisi bilang itu kecelakaan, jadi ia mungkin dikuburkan begitu saja tanpa ritual yang layak. Seseorang menyembunyikan kejahatannya dengan menguburnya secara tergesa-gesa. Somad, kata Rian dan Maya serempak. 2 bulan lalu pada malam itu, Juragan Somad tidak bisa tidur. Bayangan Karto yang tenggelam di sumur terus menghantuinya. Ia sudah membayar 2 preman itu untuk tutup mulut dan menyebarkan cerita bahwa Karto frustrasi lalu bunuh diri. Beberapa hari kemudian, jasad Karto ditemukan oleh seorang pencari rumput. Polisi datang, melakukan penyelidikan singkat, dan menyimpulkan sebagai kecelakaan murni. Kasus ditutup. Somad merasa lega. Dengan surat tanah palsu yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari, ia berhasil mengklaim sawah subur itu sebagai miliknya. Ia memaksa Minah yang sedang berduka untuk menandatangani surat-surat dengan imbalan sejumlah uang yang tidak seberapa. Minah, yang hancur dan tak punya siapa-siapa lagi di desa itu, akhirnya menerima uang itu dan pergi bersama Sari, meninggalkan semua kenangan pahit di desa Cipta Asih. Somad merasa menang. Namun, kemenangan itu terasa hampa. Setiap malam, ia mendengar suara air dari sumur tua di ladang barunya, meskipun sumur itu sudah ditutup dengan coran semen. Ia sering terbangun karena mimpi buruk melihat Karto merangkak keluar dari sumur dengan tubuh basah dan tatapan mata kosong. Untuk menenangkan dirinya, Somad mengadakan syukuran besar dengan mengundang seluruh desa, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia adalah pemilik yang sah dan diberkati. Namun di tengah acara, lampu tiba-tiba padam dan angin kencang berhembus, merobohkan tenda. Di tengah kepanikan, beberapa orang mengaku melihat bayangan putih melompat-lompat di antara pepohonan di batas ladang. Itulah awal mula teror. Somad tahu, Karto telah kembali. Bukan lagi sebagai petani lugu yang bisa ia tindas, tetapi sebagai arwah penasaran yang menuntut balas. Ia mengunci diri di rumahnya yang megah, berharap pagar tinggi dan dinding tebal bisa melindunginya. Tapi ia salah. Teror itu tidak hanya mengganggu warga, ia juga datang untuknya. Suatu malam, saat ia sedang menghitung uangnya, ia mencium bau Kamboja yang pekat. Jendela kamarnya yang terkunci tiba-tiba terbuka sendiri. Di sana, di luar jendela, berdiri pocong Karto. Wajahnya yang rusak menempel di kaca, matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arah Somad. Somad menjerit, melemparkan tumpukan uang ke arah jendela dan lari keluar kamar. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi berani tidur di kamarnya sendiri. Ia hidup dalam ketakutan, menyadari bahwa kekayaannya tidak mampu membeli ketenangan dari arwah yang telah ia salimi. Pagi menjelang,
Tim pemburu hantu, ditemani Pak Kades dan beberapa warga yang cukup berani, menuju ke lokasi sumur tua. Tempat itu kini tertutup oleh lapisan semen yang sudah retak di beberapa bagian, dikelilingi semak belukar. Disinilah jasadnya ditemukan, kata Pak Kades sambil menunjuk ke arah sumur. Setelah itu, Juragan Somad langsung menutupnya, katanya agar tidak ada lagi yang celaka. Atau untuk menyembunyikan bukti, timpal Rian sinis sambil memindai area itu dengan meteran EMF. Anehnya, di sekitar sumur, alat itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Energinya tidak di sini, kata Maya. Tempat ini hanya saksi bisu, bukan sumbernya. Jasadnya tidak di sini. Semua orang terkejut. Apa maksudmu? Tanya Budi. Dia tidak dikuburkan di pemakaman umum, lanjut Maya, matanya menerawang. Dia dikuburkan, tergesa-gesa, di dekat sini, di tempat ia dibunuh. Aku melihat pohon beringin besar, dan suara gemericik air. Budi mengamati sekeliling. Sekitar 50 meter dari sumur itu, di batas antara ladang dan hutan kecil, berdiri sebuah pohon beringin yang sangat besar dan tua. Di dekatnya, mengalir sebuah parit kecil. Di sana, tunjuk Budi. Mereka bergegas ke lokasi. Begitu mendekati pohon beringin, meteran EMF di tangan Rian langsung menjerit. Jarumnya bergetar hebat di level tertinggi. Hawa dingin yang sama seperti di rumah Karto tadi malam kembali menyelimuti mereka. Dia di sini, bisik Maya, jasadnya terkubur di bawah akar-akar ini. Kita harus membongkarnya, kata Budi. Kita harus menemukan jasadnya, memindahkannya ke pemakaman yang layak, dan yang terpenting, melepaskan semua tali ikatannya. Pak Kades ragu. Tapi, Pak, ini tanah milik Juragan Somad, dan membongkar kuburan tanpa izin. Pilihannya hanya dua, Pak, potong Budi dengan tegas. Kita lakukan ini dan menghentikan terornya, atau kita biarkan Karto terus menghantui desa ini dan mungkin akan ada korban lagi. Saya yakin Juragan Somad tidak akan berani melarang jika ia tahu ini satu-satunya cara menyelamatkan nyawanya. Akhirnya, dengan persetujuan Pak Kades, beberapa warga mulai menggali dengan cangkul di titik yang ditunjuk oleh Maya. Setiap cangkulan terasa berat, seolah tanah itu sendiri enggan melepaskan rahasia kelam yang disimpannya. Pada saat malam pembunuhan setelah memukul Karto hingga pingsan, Somad dan kedua premannya panik. Niat awal mereka hanya untuk menakut-nakuti, bukan membunuh. Bagaimana ini, Juragan? Tanya salah satu preman, suaranya gemetar. Wajah Somad pucat. Jika ada yang tahu ia membunuh Karto, habislah riwayatnya. Matanya liar mencari solusi. Ia melihat sumur tua itu. Buang dia ke sumur, perintahnya dingin. Biar semua orang mengira dia bunuh diri atau jatuh. Mereka menyeret tubuh Karto yang lemas dan melemparkannya ke dalam. Suara deburan air yang keras menggema sesaat, lalu sunyi. Mereka menunggu beberapa menit, memastikan Karto tidak akan muncul lagi. Sekarang pergi, dan ingat, jangan pernah bicara soal ini pada siapapun, ancam Somad. Kedua preman itu mengangguk ketakutan dan lari terbirit-birit. Somad sendirian, menatap ke dalam sumur gelap dengan napas terengah-engah. Ia berhasil, sawah itu akan menjadi miliknya. Namun, beberapa hari kemudian, ketakutan baru muncul. Bagaimana jika jasadnya ditemukan dan otopsi menunjukkan tanda-tanda kekerasan? Ia tidak bisa mengambil risiko. Ia harus memastikan jasad Karto dikubur tanpa ada yang curiga. Ketika jasad Karto akhirnya ditemukan dan polisi lengah, Somad melihat kesempatannya. Setelah polisi pergi, dengan alasan kemanusiaan dan mencegah bau, Somad membayar beberapa orang dari luar desa untuk segera menguburkan jasad Karto pada malam itu juga. Ia beralasan keluarga Karto jauh dan kasihan jika jenazahnya dibiarkan terlalu lama. Ia sengaja tidak memanggil pemuka agama atau warga desa. Ia menyuruh orang-orang bayarannya untuk menguburkan Karto di dekat pohon beringin, jauh dari pemakaman umum. Ia berpikir, dengan begitu, tidak akan ada yang tahu dan tidak akan ada yang peduli. Dalam proses penguburan yang tergesa-gesa dan tidak layak itu, di bawah cahaya bulan yang redup, mereka membungkus jasad Karto dengan kain kafan seadanya. Karena panik dan ketidaktahuan, mereka mengikat semua tali pocong dengan sangat kencang dan lupa, atau memang sengaja tidak melepaskan ikatan di bagian kepala. Sebuah kesalahan fatal, sebuah tindakan yang mengunci arwah Karto dalam siksaan abadi, menjadikannya hantu penasaran yang terikat pada dunia oleh amarah,
kesedihan, dan tali-tali yang belum terlepas. Karto dikubur bersama ketidakadilan, dan dari sanalah akar teror itu tumbuh. Siang hari di kediaman Somad sementara warga menggali, Budi memutuskan untuk melakukan hal yang paling berisiko, mendatangi Juragan Somad. Jika mereka ingin prosesi ini berjalan lancar, sang sumber masalah harus menghadapi perbuatannya. Rumah Somad adalah yang paling megah di desa, namun kini tampak suram dan tak terawat. Budi datang sendiri, tak ingin Rian dan Maya ikut dalam konfrontasi ini. Ia mengetuk pintu gerbang yang tinggi. Setelah beberapa lama, seorang pembantu yang ketakutan membukakan pintu. Budi menemukan Somad di ruang tengah yang luas. Pria yang dulunya angkuh itu kini tampak kurus, matanya cekung, dan rambutnya acak-acakan. Ia duduk di sofa, gemetar, sambil memeluk sebuah bantal. "Mau apa kau kemari?" bentak Somad, suaranya parau. "Saya datang untuk menolong Anda, dan menolong desa ini," jawab Budi tenang. "Kami tahu semuanya, Juragan, tentang Karto, tentang sawah itu, dan tentang pembunuhannya." Wajah Somad menjadi pucat seperti mayat. "Aku tidak tahu apa-apa, dia jatuh ke sumur." "Arwahnya berkata lain," kata Budi, menatap tajam mata Somad. "Dia tidak akan tenang sebelum keadilan ditegakkan dan pemakamannya disempurnakan. Kami sedang menggali kuburannya sekarang, di bawah pohon beringin di tanah Anda." Somad terlonjak. Jangan diganggu." "Kenapa? Takut semua orang tahu bahwa Anda seorang pembunuh?" Pertanyaan itu menghantam Somad seperti palu godam. Pertahanannya runtuh. Ia menangis terseduh-seduh, seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Di antara isak tangisnya, ia mengakui segalanya. Pembunuhan yang tidak disengaja, ketakutan yang mendorongnya untuk menutupi kejahatan, dan teror yang dihadapinya setiap malam. "Aku salah. Aku tahu aku salah," rintihnya. Setiap malam dia datang. Dia berdiri di luar jendelaku, hanya menatap. Tatapannya lebih tajam dari pisau. "Aku tidak tahan lagi. Jika Anda ingin ini berakhir," kata Budi dengan suara rendah namun tegas, "Anda harus ikut dengan saya. Anda harus meminta maaf langsung pada jasadnya. Anda harus menebus dosa Anda." Somad menatap Budi dengan mata penuh ketakutan dan keraguan. Pergi ke kuburan Karto adalah hal terakhir yang ingin ia lakukan. Tapi bayangan pocong Karto yang terus menghantuinya membuatnya lebih takut. Dengan tubuh gemetar, ia akhirnya mengangguk. Penemuan mayat mengerikan di bawah pohon beringin ujung cangkul membentur sesuatu yang keras, namun bukan batu. Para penggali berhenti. Dengan tangan, mereka menyingkirkan tanah yang tersisa. Perlahan, tampaklah sebuah bungkusan kain putih yang sudah lapuk dan kotor oleh tanah liat basah. Bau busuk yang menyengat langsung menyeruak, membuat beberapa warga mundur sambil menutup hidung. Rian, yang merekam segalanya, hampir muntah. Maya memejamkan mata, memanjatkan doa dalam hati. Saat itulah, Budi datang bersama Juragan Somad yang berjalan tertatih-tatih. Warga yang melihat Somad menatapnya dengan campuran rasa marah dan kasihan. Somad berhenti beberapa meter dari jasad itu, tubuhnya gemetar hebat. Matanya terpaku pada bungkusan kain kafan itu. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar tanpa suara. Rasa bersalah, ketakutan, dan penyesalan yang ia pendam selama berbulan-bulan kini meledak di hadapannya dalam wujud yang paling nyata. "Sekarang," kata Budi pada Somad, "minta maaflah." Angin tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon beringin dan menyebarkan bau busuk ke segala arah. Suhu udara kembali turun drastis. Dari dalam hutan kecil di belakang mereka, terdengar suara ranting patah. "Dia datang," bisik Maya. Dia merasakan kehadiran Somad. Semua mata memandang ke arah hutan. Di antara bayang-bayang pepohonan, mereka bisa melihatnya. Sosok pocong Karto berdiri di sana, lebih jelas dari sebelumnya. Matanya yang hitam pekat tertuju lurus pada satu orang, Juragan Somad. Ia tidak melompat, hanya berdiri diam, memancarkan aura dingin yang membekukan. Somad menjerit ketakutan dan jatuh berlutut. "Ampun, Karto, ampuni aku," teriaknya histeris. "Aku salah. Aku menyesal. Ampun." Sosok pocong itu mulai bergerak. Bukan melompat, tetapi melayang perlahan, mendekati kerumunan. Warga berteriak dan lari menjauh, menyisakan tim pemburu hantu, Pak Kades, dan Somad yang sudah tidak berdaya di tanah.
Pocong Karto berhenti tepat di hadapan Somad. Wajahnya yang hancur hanya berjarak beberapa senti dari wajah Somad yang basah oleh air mata dan keringat dingin. Somad hanya bisa memejamkan mata, pasrah menunggu ajalnya. "Cukup, Karto," seru Budi dengan suara lantang dan penuh wibawa. "Balas dendam tidak akan memberimu ketenangan." Budi berjalan maju, berdiri di antara pocong itu dan Somad. Ia menatap lurus ke mata hitam sang arwah. "Kami tahu penderitaanmu. Kami tahu ketidakadilan yang kau alami. Tapi jalan ini salah. Dendam hanya akan mengikatmu lebih kuat ke dunia ini, dalam penderitaan yang tak berujung." Sang pocong tidak bergeming, tatapannya masih penuh kebencian. "Lihatlah jasadmu," lanjut Budi sambil menunjuk ke bungkusan kafan di tanah. "Itu bukan dirimu lagi. Dirimu yang sebenarnya adalah seorang ayah yang mencintai putrinya, seorang suami yang menyayangi istrinya. Ingatlah janji baikmu pada mereka, bukan sumpah dendammu." Budi memberi isyarat pada Rian dan Pak Kades. Dengan hati-hati, mereka mendekati jasad Karto. "Kami di sini untuk menyempurnakan kewajiban kami sebagai sesama manusia. Kami akan memberimu pemakaman yang layak." Budi kemudian menoleh pada sang arwah. "Dan kini, kami akan melepaskan ikatanmu." Budi berlutut di sisi jasad. Tangannya yang tenang terulur, meraih simpul tali yang mengikat bagian kepala. Udara di sekeliling mereka terasa bergetar. Sang pocong mengeluarkan suara geraman pelan, suara antara amarah dan kesakitan. "Bismillah," bisik Budi. Perlahan, dengan penuh hormat, ia mulai membuka simpul tali yang sudah mengeras karena tanah dan waktu. Simpul itu sangat kuat. Saat Budi menariknya, sosok pocong di hadapannya bergetar hebat. Asap tipis berwarna kehitaman mulai keluar dari tubuhnya. Satu persatu, Budi, dibantu Pak Kades, melepaskan semua tali yang mengikat jasad Karto. Tali di leher, di tangan, di lutut, hingga di ujung kaki. Setiap kali satu ikatan terlepas, sosok pocong itu tampak semakin transparan. Tinggal satu ikatan terakhir, ikatan di kepala. Saat Budi berhasil melepaskan simpul terakhir itu, angin kencang yang tadi berhembus tiba-tiba berhenti. Keheningan total menyelimuti tempat itu. Sosok pocong Karto berhenti bergetar. Aura kebencian yang pekat perlahan memudar, digantikan oleh aura kesedihan yang mendalam. Wajahnya yang rusak perlahan berubah. Untuk sesaat, mereka tidak lagi melihat monster yang mengerikan, tetapi wajah Karto sang petani, dengan tatapan mata yang lelah dan penuh kerinduan. Ia menatap Somad yang masih tersungkur di tanah, lalu menatap Budi dengan tatapan yang seolah mengucapkan terima kasih. Kemudian, ia menengadah ke langit. Tubuhnya perlahan menjadi cahaya putih yang lembut, lalu lenyap ditiup angin, menyisakan bau tanah basah dan aroma bunga Kamboja yang kini terasa menenangkan. Teror di desa Cipta Asih telah berakhir. Jasad Karto yang kini telah terlepas dari semua ikatannya dibungkus kembali dengan kain kafan yang baru. Warga desa, yang tadi lari ketakutan, kini kembali dengan perasaan lega dan haru. Mereka mengusung jenazah Karto beramai-ramai menuju pemakaman umum desa. Kali ini, pemakamannya dilakukan dengan semestinya. Seorang ustadz memimpin doa, dan seluruh warga mengiringi kepergian Karto dengan hikmat. Juragan Somad, dengan wajah penuh penyesalan, ikut mengangkat keranda. Ia juga yang turun ke liang lahat untuk meletakkan jenazah Karto dengan layak. Air matanya terus mengalir, sebuah penyesalan tulus yang datang terlambat. Setelah pemakaman selesai, Budi, Rian, dan Maya berdiri di kejauhan, mengamati warga yang perlahan membubarkan diri. Langit senja memancarkan warna jingga yang hangat, seolah ikut merayakan kembalinya kedamaian di desa itu. Juragan Somad menghampiri mereka. Ia tidak lagi terlihat seperti lintah darat yang angkuh. Ia tampak seperti pria tua yang rapuh. "Terima kasih," ucapnya lirih. "Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan bapak-bapak dan ibu. Tebuslah dosa Anda, bukan pada kami, tapi pada keluarga yang telah Anda hancurkan," jawab Budi bijak. Somad mengangguk. "Saya akan melakukannya. Saya akan mencari Minah dan Sari. Saya akan kembalikan hak mereka, bahkan lebih. Saya akan menyerahkan diri saya ke polisi besok." Budi menepuk pundaknya. Itu adalah jalan penebusan yang benar. Malam itu, tim menginap sekali lagi di rumah Pak Kades.
Suasananya sudah jauh berbeda, tidak ada lagi hawa dingin yang menekan. Warga desa sudah bisa tersenyum dan bercengkerama. Suara tawa anak-anak kembali terdengar di surau. Sebelum tidur, Maya duduk di teras, menatap langit malam yang cerah. "Bagaimana perasaanmu, Mei?" tanya Budi yang ikut duduk di sebelahnya. "Tenang, Pak," jawab Maya sambil tersenyum. "Sangat tenang. Aku tidak merasakan apa-apa lagi. Hanya kedamaian. Sepertinya arwah Karto sudah benar-benar pergi ke tempat yang seharusnya." "Manusia," gumam Budi sambil menyeruput kopinya. "Ketamakan manusialah yang sering kali menciptakan hantu yang paling menakutkan." Di sebuah kota kecil yang ramai di seberang pulau, seorang wanita paruh baya bernama Minah sedang menjahit baju di teras sebuah rumah kontrakan sederhana. Wajahnya menunjukkan sisa-sisa kesedihan yang dalam, namun ada ketegaran di matanya. Seorang gadis remaja yang ceria keluar dari dalam rumah, mengenakan seragam SMA. Itu adalah Sari, putri Karto. Ia tumbuh menjadi gadis yang pintar dan berbakti. "Ibu, Sari berangkat sekolah dulu." "Ya," pamitnya sambil mencium tangan ibunya. "Hati-hati di jalan, Nak, belajar yang rajin," pesan Minah dengan senyum lembut. Sari mengangguk dan berlari kecil menuju gerbang. Minah menatap kepergian putrinya dengan tatapan penuh kasih. Hidup mereka sangat berat setelah meninggalkan desa Cipta Asih. Uang pemberian Somad habis dalam waktu singkat untuk biaya hidup dan pengobatan. Minah harus bekerja banting tulang sebagai buruh jahit untuk menyambung hidup dan menyekolahkan Sari. Ia tidak pernah menceritakan kebenaran tentang kematian suaminya pada Sari. Baginya, Karto adalah pahlawan yang meninggal karena kecelakaan kerja. Ia tidak ingin putrinya tumbuh dengan kebencian. Terkadang di malam hari, Minah masih menangisi suaminya. Ia sering bermimpi tentang Karto, tentang sawah mereka, tentang kebahagiaan sederhana yang direnggut paksa. Ia tidak tahu bahwa di desa yang ia tinggalkan, arwah suaminya berjuang dengan caranya sendiri untuk sebuah keadilan. Ia juga tidak tahu bahwa takdir akan segera membawanya kembali pada masa lalu, bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk menerima sebuah penebusan yang akan mengubah hidupnya dan putrinya selamanya. Perjuangan Karto, baik di dunia maupun di alam baka, pada akhirnya tidak akan sia-sia. Matahari pagi menyinari desa Cipta Asih dengan cahaya keemasan. Udara terasa segar dan ringan. Tim pemburu hantu sudah berkemas dan siap untuk kembali. Pak Kades, Juragan Somad, dan beberapa warga mengantar mereka hingga ke mobil. "Kami tidak akan pernah melupakan jasa kalian," kata Pak Kades dengan tulus. Rian tersenyum. "Jaga desa ini baik-baik, Pak. Kedamaian itu mahal harganya." Somad menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Budi. "Ini, sebagai tanda terima kasih." Budi mendorong pelan tangan Somad. "Simpan saja, Pak. Gunakan uang itu untuk membantu Anda menemukan keluarga Karto. Itu akan lebih bermanfaat." Somad menatap Budi dengan rasa hormat yang mendalam, lalu mengangguk. Saat mereka hendak masuk ke mobil, Maya berhenti sejenak. Ia menatap ke arah pemakaman di kejauhan. Ia tersenyum tipis, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. "Ada apa, Mei?" tanya Rian. "Tidak apa-apa," jawabnya. "Hanya mengucapkan selamat tinggal." Mobil SUV hitam itu pun melaju perlahan, meninggalkan desa Cipta Asih yang kini telah terbebas dari belenggu teror. Di kaca spion, Budi melihat lambaian tangan warga dan Somad yang berdiri tegak, siap menghadapi konsekuensi hukum dan memulai jalan penebusannya. Perjalanan mereka masih panjang, masih banyak tempat lain yang menyimpan kisah kelamnya sendiri. Masih banyak arwah yang terperangkap antara dunia, menunggu untuk didengarkan atau dilepaskan. Bagi Budi, Rian, dan Maya, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk menjadi penyeimbang, untuk mendengarkan mereka yang tak lagi bersuara, dan untuk membuktikan bahwa cahaya selalu bisa menembus kegelapan yang paling pekat sekalipun. Mereka tidak hanya memburu hantu, mereka memburu kebenaran dan mengembalikan kedamaian. Kasus ini merupakan contoh klasik bagaimana gabungan dari tragedi personal, ketidakadilan sosial, dan kesalahan dalam ritual kematian dapat menciptakan sebuah fenomena paranormal yang kuat dan berbahaya.
Resolusi tidak dapat dicapai hanya dengan pengusiran spiritual, melainkan harus menyentuh akar permasalahan di dunia nyata, pengungkapan kebenaran, pemenuhan hak, dan penyempurnaan kewajiban terhadap jasad. Setelah semua elemen ini terpenuhi, entitas kembali tenang dan fenomena berhenti total.